Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan. Semoga dengan hati yang lembut kita akan terbawa ke dalam sebuah kebaikan, dan dari kebaikan itu kita bisa menuju sebuah kebahagiaan. Setelah kebahagiaan kita mendapatkan ketentraman, ketenangan, dan ujungnya adalah kekhusyuan dalam beribadah. Parandoro dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kita berjumpa kembali bersama kami, Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kami menjumpai Anda teriring doa. Semoga apapun yang Anda lakukan hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Kita minum dulu yuk untuk menambah semangat di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita sadar memelihara burung perkutut itu adalah merupakan kesadaran budaya. Karena pesan-pesan tentang untuk memelihara kebudayaan itu telah lama diwariskan. Salah satunya dalam kitab Babat Tanah Jawa atau buku Tanah Jawa itu ada sebuah peristiwa di mana di situ ada percakapan atau perbincangan dua orang tokoh. Nah, tokoh ini di dalam buku tersebut ada yang mengatakan tokoh fiksi atau tokoh yang hanya ada di dalam dongeng. Namun banyak juga yang mengatakan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, di mana di situ ada setting tempat, setting lokasi, dan setting waktunya itu juga ada. Nah, dua tokoh tersebut adalah Sabdo Palon Noyo Genggong atau tokoh fiksi atau tokoh dongeng yang katanya sebagai tokoh yang memelihara tanah Jawa di era dahulu, masa sebelum banyak manusia menempati atau menghuni pulau Jawa atau di tanah Jawa. Dan juga seorang ulama dari tanah Arab yang bernama Syekh Ali Al-Bagir. Nah, atau ada yang mengatakan Syekh Maulana Al-Bagir, atau orang Jawa menyebutnya sebagai Syekh Subagir. Nah, di mana Syekh Subagir saat ini dipercaya makamnya berada di daerah Magelang, Jawa Tengah, tepatnya petilasan atau entah makam di mahbarohnya itu ada di Gunung Tidar. Ya, katanya kan Gunung Tidar juga sebagai titik pusatnya, paku buminya tanah Jawa, bahkan tanah Nusantara. Lebih lanjut yang akan kita bahas adalah ada tidak sih keterkaitan antara kita memelihara burung perkutut dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh leluhur terdahulu. Nah, di sini yang menarik. Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih mendalam lagi. Parandoro dimanapun Anda berada, salah satu perbincangan atau percakapan antara Syekh Subagir dengan Sabdo Palon Noyo Genggong adalah beberapa pesan-pesan moral dan pesan-pesan spiritual yang sebenarnya apabila kita resapi dan kita gali, kemudian kita hayati, itu ada kaitannya dengan kegiatan kita, yaitu hobi memelihara burung perkutut. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, kita akan kupas. Ketika Syekh Subagir atau tadi dikatakan Maulana Al-Bagir menginjakkan kaki di tanah Jawa, di sini ternyata sudah ada penghuninya, yaitu sesosok pamomong atau pemelihara tanah Jawa yang bernama Sabdo Palon. Tujuan utama dari Syekh Subagir adalah ingin menyebarkan ajaran Rasulullah, yaitu agama Islam dari tanah Arab. Tentunya memang ajaran tersebut bukan ajaran asli nenek moyang di tanah Jawa. Karena sebelumnya memang orang-orang nenek moyang di tanah Jawa sudah mengenal terlebih dahulu, yaitu apa yang dinamakan ajaran animisme dan dinamisme. Mereka mempercayai bahwa benda-benda tertentu itu memiliki kekuatan selain dari kemampuan manusia. Bahkan ada yang mempercayai binatang-binatang, tempat-tempat tertentu, pohon-pohon besar. Nah, itu
dikatakan mempunyai kekuatan yang lebih besar dari kekuatan manusia. Nah, itu adalah kepercayaan yang sudah ada lebih dahulu. Kemudian datanglah ajaran Hindu, Buddha. Nah, setelah ajaran animisme, dinamisme, datang juga ajaran agama Hindu dan Buddha. Nah, dalam kitab tersebut dikatakan bahwa Sabdo Palon atau Noyo Genggong ini kemudian bertemu dengan Syekh Subagir yang ingin menyebarkan ajaran tauhid Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di sini tentunya ada pertemuan antara dua tokoh yang kemudian membahas, karena tentu saja adanya ajaran baru ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di tanah Jawa. Nah, akhirnya bertemulah Syekh Subagir dan Sabdo Palon ini di sebuah titik, di sebuah tempat di mana mereka akhirnya bertemu. Sebelumnya Syekh Subagir di samping menyebarkan ajaran agama Islam, beliau juga meruat tanah Jawa, karena tanah Jawa masih dihuni oleh sosok-sosok yang mengerikan seperti jin, seperti hantu-hantu, setan-setan seperti itu yang katanya itu juga bisa mengganggu kehidupan manusia. Nah, setelah meruat, membasmi para penghuni-penghuni yang mengganggu kehidupan masyarakat di tanah Jawa, kemudian bertemulah Syekh Subagir dengan Sabdo Palon. Nah, mereka berbincang dan bercakap-cakap. Dalam perbincangan tersebut dikatakan banyak hal, tentunya yang berkaitan dengan toleransi dalam kehidupan beragama. Sabdo Palon berkata kepada Syekh Subagir bahwa intinya itu apa yang hendak diajarkan atau disampaikan oleh Syekh Subagir itu adalah sebuah ajaran baru, bukan merupakan ajaran asli dari nenek moyang di tanah Jawa. Nah, Sabdo Palon Noyo Genggong ini memiliki istilahnya itu rasa tanggung jawab untuk menjaga kearifan lokal yang ada di tanah Jawa. Sabdo Palon khawatir dengan adanya ajaran baru tersebut akan mengganggu tata kehidupan masyarakat. Nah, oleh karenanya mereka bertemu dan Syekh Subagir pun menjelaskan perihal apa yang ia lakukan, perihal apa misi yang sebenarnya ingin ia laksanakan di tanah Jawa. Syekh Subagir pun berkata bahwasanya misinya adalah sebuah misi damai. Apa yang akan ia sampaikan adalah bukan bersifat paksaan, apalagi sampai menimbulkan pertumpahan darah, peperangan, dan sebagainya. Dia tidak akan memaksa orang-orang untuk memeluk agama Rasulullah, untuk memeluk agama Islam. Namun Syekh Subagir hanya semata-mata ingin berdakwah, menyampaikan syiar. Entah nanti masyarakat itu ikut mengikuti dan menerima, itu diserahkan kepada hati nurani masing-masing masyarakat. Nah, setelah hal itu disampaikan, tentunya apa yang diklarifikasikan oleh Subagir terhadap Sabdo Palon ini akhirnya bertemu dan menimbulkan atau memperoleh kata sepakat. Apa kata sepakatnya? Ya, kemudian Sabdo Palon mengatakan kepada Syekh Subagir bahwa boleh, tidak masalah dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Namun ada hal-hal yang perlu dijaga. Di antaranya adalah satu, yaitu jangan ekstrim dalam merubah kebudayaan yang ada di tanah Jawa. Sebagai contoh, ketika ingin mendirikan atau membuat tempat ibadah, disarankan jangan membuat tempat ibadah yang ekstrim bentuknya bertolak belakang dengan tempat ibadah yang sudah ada di tanah Jawa. Hal itu kemudian oleh Syekh Subagir mengangguk, disepakati. Kemudian untuk hal-hal misalnya upacara adat istiadat, tradisi-tradisi itu pun jangan 100% secara ekstrim kemudian diberangus, dihabiskan, diganti total dengan ajaran atau kebiasaan baru. Hal itu tentu akan menyakiti bahkan mengganggu toleransi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, dan hal itu pun dianggukkan oleh Syekh Subagir. Namun Syekh Subagir pun berkata, saat ini beliau menjamin
apabila hal itu akan tetap dijaga, dilestarikan, dan tidak akan diganggu secara ekstrim. Namun dalam perkembangannya waktu ke depan, beliau tidak bisa menjamin karena itu akan terjadi alih generasi. Nah, Sabdo Paron pun menjawab pesan-pesan tersebut agar dijaga, terutama perihal tentang kebudayaan, budi pekerti, sopan santun, etika, kemudian kesusilaan di tanah Jawa untuk dijaga dan dipertahankan. Nah, Panandoro, dari perbincangan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa salah satu kebudayaan yang ingin dilestarikan dan diuri-uri adalah yaitu kebiasaan memelihara burung perkutut yang bertujuan untuk hal-hal tertentu, tentunya demi kerukunan, demi kedamaian dan ketentraman. Kok bisa seperti itu? Iya, karena memang memelihara burung perkutut adalah salah satu cara untuk menjaga perasaan kita agar damai, tentram, dan tentunya sejuk apabila mendengar manggungnya burung perkutut. Selain itu juga melalui burung perkutut kita bisa sharing-sharing dengan sesama penggemar atau penghobi burung perkutut. Kita mempelajari burung perkutut sebagai sarana untuk mengajari orang-orang atau sebagai sarana untuk memberikan informasi, kabar tentang kebaikan-kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita tahu bahwa apa yang dipesankan oleh mereka para terdahulu nyatanya harus kita lestarikan. Karena itu jelas sudah diamanatkan untuk dijaga, dan dijaga. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menerima itu, mempelajari, melestarikan, dan tentunya mengambil sisi positif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Nandoro, semoga ada manfaatnya apa yang kami sampaikan. Dari Lereng Gunung Muria, Cah Bejo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Tumati. Salam lembut selembutnya kelembutan. Alhamdulillah.